Oke, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, tapi pasti simpel, tapi ini esensi banget ya. Kita akan mulai dengan penciptaan. Dalam kejadian pertama, kita lihat kejadian pertama, ya, kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Ya, nanti kita akan mengetahui sebetulnya tujuan hidup kita itu apa, gitu. Ini anak dua tadi tidak ada yang terjemahkan ya. Siapa laki-laki dua tadi itu loh. Remaja tadi anaknya Bu Shirley sama mana dia? Toilet ya. Ya, oke, tidak apa-apa sudah. Oke. Kita lihat ya Kejadian 1 ayat 1. Alkitab menulis dengan jelas di sana, dan dari sini nanti kita tahu bahwa inilah tujuan hidup kita. Ya. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia ditulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan begini, in the beginning God created the heavens and the earth, you know? Nah, bahasa Ibraninya kurang lebih begini ya, bahasa Ibraninya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haares, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini tapi lidahnya lidah Indo ya, jadi nggak kayak lidah Yahudi Indo. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata Bereshit itu pada mulanya itu huruf awal yang dipakai bahasa Yunani itu huruf bet. Bet itu seperti ini bentuknya ya, bet. Dan di tengahnya ada titik, tek gitu. Di konsonan bahasa Ibrani itu hanya 22 saja. Anda perlu tahu itu. Nah, tapi maknanya luar biasa. Bet ini pertama bermakna tentang mulut. Artinya bet itu mulut. Nah, saudaraku, baru ayat 1 di pasal 1, dan kita akan melihat huruf ke-1. Ini dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditulis bahasa Ibrani ya, dan sedikit bahasa Aram. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini artinya adalah seperti mulut yang terbuka. Nah, inilah sebetulnya Anda dan saya dipanggil, diciptakan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita ini jadi pemuji dan penyembahnya Dia. Amin. Tuhan mau saudara dan saya diciptakan untuk menjadi penyembah Dia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, gimana caranya kita bisa menjadi maksimal? Kalau kita menghidupi seperti yang Tuhan maksudkan buat hidup setiap kita. Pastikan diri saudara bukan karena suaranya, tapi karena kita punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ada keintiman. Mulut ini, wow saudaraku, penuh dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Amin. Bangun tidur saudaraku, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ini versi lama ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Versi Amerika sekarang. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Ingat huruf awal loh padahal ya. To worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you. Nyanyi sama-sama. I worship you. Oh, oh, oh. I worship you. Jesus. Jadi nanti ya, Alkitab ini hebat sekali, menunjukkan sebetulnya kenapa saudara dan saya diciptakan. Nah, saya akan berkutat di Kejadian 1 aja dulu. Nanti saudaraku, setelah dia menciptakan langit bumi, lalu kemudian urutan berikutnya
Dia menciptakan apa yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, coba saudara perhatikan ilustrasi saya. Waktu dia ciptakan tumbuhan, pokoknya gini, dia kalau mengucapkan kepada sesuatu, sesuatu memberi respon, menghasilkan sesuatu. Contoh, sekarang dia ciptakan tumbuh-tumbuhan ya, ayat yang 13 dan seterusnya. Dia berkata kepada bumi begini, hai bumi, syuting ya nih Pak ya. Ya, ini anggap bumi ya. Hai bumi, keluarlah daripadamu tumbuh-tumbuhan. Saudara tahu tiba-tiba dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Kepada dia mengucapkan sesuatu, terjadi sesuatu. Ya, oke. Kedua, dia sekarang ngomong kepada cakrawala. Ya, dia ngomong ke cakrawala begini, hei cakrawala, aku berkata kepadamu, keluarlah daripadamu bulan, bintang-bintang dan matahari. Amin. Tiba-tiba saudaraku, cakrawala mengeluarkan bulan, bintang-bintang, matahari. Kita lihat ya. Tadi dia ngomong ke bumi, jadilah tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhan. Dia ngomong ke cakrawala, keluarlah bulan, bintang-bintang, matahari, jadilah bulan, bintang-bintang, matahari. Yang ketiga, coba saudara simak, diteruskan lagi. Dia ngomong ke air sekarang, ke air. Hai air, aku berkata kepadamu, jadilah daripadamu ikan-ikan. Oh, sudah ya. Kalau orang Makassar bilang ikan-ikan, gitu ya. Saya ingat kalau di Makassar itu, saya dengar teman ada Pak Robert itu mengumumkan minggu depan yang melayani di sini Pak Roni Daud Simeong. Ya, saya dipanggil Simeong. Ya. Nah, saudara perhatikan, dia bicara kepada air, jadilah daripadamu ikan-ikan, keluarlah ikan-ikan dari air. Saya ulangi lagi ini, supaya saudara nangkap maksud saya. Dia berkata kepada bumi, keluarlah tumbuh-tumbuhan, bumi mengeluarkan tumbuhan. Dia berkata ke cakrawala, keluarlah apa? Bulan, bintang-bintang, matahari, keluar bulan, bintang-bintang, matahari. Dia ngomong sekarang ke air, hei air, keluarlah daripadamu ikan-ikan. Maka dari air keluar ikan-ikan. Nah, yang keempat sekarang, dia ngomong ke bumi lagi. Bumi, aku berkata kepadamu, keluarlah daripadamu binatang-binatang. Lalu tiba-tiba bumi harus mengikuti beritanya. Pshung, keluarlah binatang-binatang. Nah, sudah ya. Sekarang dia ciptakan manusia. Nah, perhatikan ini. Di dalam ayat 26. Waktu dia ciptakan manusia, dia tidak bicara lagi kepada bumi. Dia tidak bicara lagi kepada cakrawala. Dia tidak bicara lagi kepada air. Tapi Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Amin. Sadar sesuatu enggak? Ulangi. Maksudnya orang Amerika lebih pintar dari orang Indonesia kan? Perhatikan kalimat saya ini. Dia bicara kepada bumi, keluar tumbuhan. Tumbuhan keluar. Dia bicara ke cakrawala, keluar bulan, bintang-bintang, matahari, keluarlah seperti yang dia minta. Dia bicara ke air, keluarlah ikan-ikan. Keluarlah ikan. Dia bicara ke bumi lagi, keluarlah binatang-binatang. Jadilah binatang-binatang. Waktu menciptakan manusia, dia tidak bicara ke bumi lagi, dia tidak bicara ke cakrawala lagi, dia tidak bicara ke air lagi, dan dia tidak bicara ke bumi lagi. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Amin. Artinya apa saudara? Dia menciptakan kita segambar dengan dia. Iya, dari dirinya keluarlah sesuatu. Yes. The Spirit of God Himself. Amin. Makanya manusia itu saudaraku makhluk yang luar biasa. Bahan baku kita itu ada dua. Pertama, kita roh, diciptakan dari roh Tuhan. Kedua, dicampur sama tanah. Jadilah kita. Nah, manusia, saudara dan saya adalah makhluk roh. Betul tidak? Yang punya jiwa, yang tinggal dalam tubuh. Dengerin saya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 23. Barang siapa menyembah Tuhan Bapa harus menyembah dalam Roh dan kebenaran. Karena manusia makhluk roh. Saudara loh. Jadi yang bisa terkoneksi dalam penyembahan dengan baik itu
itu cuma manusia. Yes. Apalagi kita ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa mulianya saudara dan saya. Ya, Pak Arif bilang size doesn't matter. Saya aminkan. Haleluya. Ya, the matter is quality. Saya percaya itu saudaraku. Ya, ketika saya mengerti siapa saya di hadapan Tuhan, dulu pernah minder memang. Karena attitude ya, altitude. Tapi yang penting sekarang kan attitude, bukan altitude. Saudaraku, tapi mengerti tentang konsep siapa kita di hadapan Tuhan membuat saudara akan terus bersyukur. Tidak ada kata minder dalam diri kita, karena kita tahu dari siapa kita diciptakan dan untuk apa kita diciptakan. Tadi dalam perjalanan dari Austin kemari, saya membaca bukunya Miles Monroe tentang man, laki-laki. Dia bilang begini saudaraku, masalah terbesar yang seringkali muncul itu seringkali karena pria tidak mengerti tujuan kenapa dia diciptakan. Akibat tak mengerti tujuan, itulah menyebabkan pria digambarkan seperti dasar sebuah keluarga, fondasi. Karena fondasinya tidak kuat, maka rumahnya, bangunan di atasnya pun tidak akan menjadi kuat. Oleh sebab itu yang perlu dikuatkan memang harus laki-laki. Karena laki-laki diciptakan pertama. Intinya di buku tadi itu saya baca begini. Kalau orang mengerti kenapa dia diciptakan, dia akan berfungsi maksimal dalam dirinya. Kalau kita mengerti bahwa penciptaan manusia seperti ini betapa luar biasanya. Saudara diciptakan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi penyembahnya. Karena kita makhluk roh. Dan hanya kita yang bisa intim dengan Tuhan. Dan nanti saudaraku, saya akan lanjutkan ini pengertian ini besok pagi kepada yang kedua di rancu. Saudara harus tahu bahwa bahkan hubungan suami istri itu Tuhan gambarkan seperti hubungan dengan Gereja. Kristus dengan gerejanya. Ya, hubungan Kristus dengan gerejanya juga digambarkan seperti hubungan suami istri. Sehingga kata keintiman yang sering Yesus pakai itu dalam bahasa Yunani dipakai kata ginoskop. Kata ginoskop itu artinya gini, mengenal secara intim seperti suami istri. Manusia dipanggil untuk intim dengan Tuhan. Makanya saya kalau sekarang menasihatkan anak-anak muda yang mau menikah di Jakarta, saya ajari mereka betul-betul punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Khususnya yang laki-laki. Kalau yang laki-laki hubungannya tidak baik, intim sama Tuhan, dia bikin susah istrinya. Itu potensi istrinya susah itu lebih besar. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak menghidupi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Ya tentunya ada beberapa hal yang lainnya ya. Tapi kata mengenal itu ginosko. Pengenalan secara akrab seperti suami istri. Nah yang Tuhan mau saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan itu seperti suami istri. Suami istri itu kan mesti dipenuhi rasa kerinduan seharusnya. Ya, makanya Pak Kris waktu pergi ke Jakarta kemarin 3 minggu kan, pergi. Dia bilang, kamu harus, saya bilang, oh sudah biasa Pak. Kalau aku tidak bisa seperti kamu, saya bilang. Karena kalau saya mau intim terus saya sama istri saya. Amin. Amin Pak. Nah, saudara kasih Tuhan, maksudnya Pak Kris itu yang penting intim hatinya, gitu ya. Saya mengerti juga. Tapi saudaraku, keintiman itu luar biasa. Kalau Anda dengan Tuhan, kalau gini, suami istri, ketika kita intim suami istri, maka pasti berbuah kan. Berbuahnya apa? Punya anak. Tidak mungkin kita punya anak tanpa hubungan intim. Tidak mungkin kan? Tidak bisa kita cuma main mata. Lirikkan matamu menarik ke beca. Itu lagunya.